Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini tematik 3, yaitu mengenal benda di sekitarku dengan subtema masih tema 1, yaitu tentang aneka benda di sekitarku dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, bagaimana mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Ini benda-benda yang berada di rumah kita. Ada yang terdiri dari kaca, ada yang dari logam, dan ada benda-benda yang berasal dari karet. Mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Sifat dan kegunaan logam, kaca, dan karet. Setiap benda mempunyai sifat dan kegunaannya bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan yang pertama kaca, logam, dan karet. Yang pertama, ini benda yang terbuat dari kaca. Sudah anak-anak sudah tentu tahu semuanya. Benda apa yang terbuat dari kaca? Ini ada yang namanya botol. Ini terbuat dari kaca. Ada yang gelas, cermin, banyak piring juga itu dari kaca ya. Nah, kesemuanya itu adalah bagaimana sifatnya? Sifat kaca itu kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan tembus cahaya. Nah, ini kalau kaca, ini biasanya kalau kita minum kan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca, itu tahan panas. Mudah dibentuk jika dipanaskan. Mau bentuk apa itu, kaca itu bisa. Panasnya dipanaskan, jika dipanaskan mau bentuk gimana. Kemudian kekuatannya dibeda dengan plastik. Kalau kaca dibuat air panas masih bisa bertahan. Nah, tembus cahaya, terkena sinar matahari dia akan tembus. Coba kalau mau ingin membuktikan, kamu ke sinar matahari yang masuk atau sintar ya. Kamu sintar, nah gelas itu akan tembus ke sebelahnya. Nah, ini sifat dari kaca. Kita lanjut. Kaca digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air tadi ya. Ini gunanya. Guna kaca adalah digunakan untuk membuat benda-benda yang tahan air. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam. Logam bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air dan tidak mudah terbakar serta menghantarkan panas. Ini logam. Banyak logam ini. Nah, ini Bapak contohkan cuma 3 saja. Logam kan ada uang perak, itu kan logam juga. Orang membuat pagar itu terbuat dari logam juga. Nah, yang besi itu tahan panas. Nah, ini adalah sendok. Ini adalah apa namanya? Untuk membuat mangkuk, misalnya mangkuk yang terbuat dari logam, ada tempat memanaskan teh, masih kuat sini dimasukkan apa supaya kuat ini. Nah, kesemuanya ini tentunya bentuknya logam, karena logam itu tidak bisa pecah. Kalau kaca tidak bisa. Nah, kaca hanya bisa juga untuk panas dingin bisa, tapi dia kekuatannya beda dengan logam. Logam ini digunakan untuk peralatan masak. Karena masak itu kalau ditaruh di api, otomatis kita yang menggunakan logam. Kaca tidak bisa pecah dia. Nah, kemudian sendok. Sendok kan tahan di api panas kan. Nah, ini benda-benda, salah satu benda yang terbuat dari logam. Banyak di rumah. Bukan hanya ini saja, ini hanya Bapak mengambil contoh biar anak-anak tahu yang mana bentuknya logam. Nah, ini ya. Lanjut kita ya. Yang terakhir,
benda yang terbuat dari karet. Karet bersifat kedap air, lentur, menghantar panas dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api. Panas dan listrik yang buruk artinya kalau terkena listrik ini bisa meleleh dan dia tidak tahan dengan panas. Ini yang terbuat dari karet. Contohnya, kalau kaca dibakar masih bisa bertahan, logam dibakar masih bisa bertahan, tapi kalau karet dibakar habis dia, hanya yang api yang kuat. Nah, ini hanya benda yang ini tidak bisa dengan api kekuatannya. Ini namanya berasal dari karet. Ini contohnya adalah ban mobil, sepatu, sandal. Ini tempat untuk perahu, mainan. Nah, banyak lagi contoh yang lain yang terbuat dari karet. Ini hanya Bapak mengambilkan contoh. Jadi kesimpulannya pada hari ini yang Bapak sampaikan adalah yang pertama adalah benda yang terbuat dari kaca. Contohnya sudah tadi ada benda yang terbuat dari logam dan ada benda yang terbuat dari karet. Saya kira cukup dulu pelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, dan ini merupakan pelajaran bahasa Indonesia terakhir di tema 3 sub tema 1-nya. Tematik 3 sub 1 yang berkaitan dengan benda. Demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan jangan lupa Bapak titip pesan, jaga kesehatannya, jangan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar daripada kebiasaan agar supaya kita terhindar dari penyakit. Yang kedua Bapak titip pesan, ya, belajar di rumah karena kita akan menghadapi ulangan semester 1 insya Allah nanti di awal Desember. Ya anak-anak, selamat belajar di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.